thank you for your coming today. Terima kasih untuk teman-teman hadirnya pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan berteriak slogan untuk konferensi media hari ini. Ikutin teriakan saya, ini untuk penyemangat kita semua. Hapus batas masa kerja migran. Hapus 12-14 tanpa syarat. Hapus 12-14 tanpa syarat. Terima kasih ya. Hari ini kenapa kita berkumpul di sini di gedung Kementerian Tenaga Kerja di Taiwan? Karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita suarakan kepada pemerintah Taiwan terkait dengan batasan masa kerja yang ada di Taiwan, yang selama ini pemerintah Taiwan demi untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional, mereka sudah menandatangani berbagai konvensi anti diskriminasi, konvensi anti yang namanya perlindungan baik itu kepada pekerja lokal maupun migran. Namun pada kenyataannya untuk bekerja saja, untuk pekerja migran kerah biru masih dibedakan dengan pekerja kerah putih. Yaitu apa? Adanya batasan masa kontrak kerja kita yang hanya 12 dan 14 tahun. Adapun tahun 2022 kemarin, bulan Mei tanggal 8, MOL mengeluarkan kebijakan yaitu program pekerja teknis menengah. Bagaimana teman-teman kita dari berbagai organisasi akan menyuarakan untuk yang pertama yaitu dari SBIPT sebagai penyelenggara kegiatan aksi hari ini. Dari SBIPT perwakilannya kami persilakan. 好，那我们今天有来自各移工团体、NGO 组织，还有不同类型的移工的代表来发言。那首先我们邀请今天请 SBIPT Serikat Buruh Industri Perawat Taiwan merangkum sejumlah dampak sistem tenaga kerja menengah terhadap pekerja migran berdasarkan kasus nyata. Yang pertama, pengendalian upah. Demi bisa tetap bekerja di Taiwan, banyak pekerja migran terpaksa menandatangani kontrak kerja dengan upah di bawah ketentuan sistem tenaga kerja menengah, yaitu 24, 26 ribu, 33 ribu NTD. Baik atas tekanan agensi maupun majikan. Bahkan walaupun status berubah ke tenaga kerja menengah, kenaikan upah seringkali sangat kecil. Sementara pekerja justru dituntut melakukan pekerjaan lebih berat dan lebih banyak. Ini jelas bertentangan dengan tujuan sistem tenaga kerja menengah yang katanya ingin mempertahankan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan migran. Untuk mendapatkan sertifikat yang seharusnya bisa didapatkan dengan mudah dan bahkan gratis. Situasi ini semakin memperberat beban ekonomi para pekerja perawat rumah tangga yang upahnya memang sudah jauh di bawah upah minimum di Taiwan. Tahun ini, selisih upah antara pekerja rumah tangga dan pekerja formal bahkan mencapai 42,9%. Demi dapat mengubah status ke tenaga kerja menengah, pekerja rumah tangga seringkali harus membayar biaya hingga 2 bulan gaji atau lebih kepada agensi. Ketiga, perangkat biaya administrasi sistem tenaga kerja menengah. Pemerintah Taiwan membolehkan agensi menarik biaya administrasi satu kali sebesar 1 bulan gaji dari pekerja migran dan majikan dengan alasan bahwa jika sudah menjadi tenaga kerja menengah, maka biaya agensi bulannya hanya 2.000 NTD per tahun. Namun, pekerja migran harus membayar lagi biaya yang sama untuk proses berikutnya, sehingga beban ekonomi menjadi semakin berat. Keempat, kesulitan kembali ke Taiwan bagi tenaga kerja menengah yang pulang ke negara asal. Pekerja migran yang sudah berstatus tenaga kerja menengah dan pulang ke negara asal akan mengalami kesulitan besar jika ingin kembali ke Taiwan, karena harus melalui sistem agensi di negara asal. Agensi biasanya menolak merekrut mereka karena pekerja status tenaga kerja menengah dibebaskan dari biaya bulanan, sehingga agensi tidak mendapat keuntungan. Hal ini membuktikan bahwa yang paling diuntungkan dari sistem ini hanyalah agensi, bukan pekerja migran. Kelima, pekerja migran di pabrik sulit mendapatkan kesempatan tenaga kerja menengah. Meskipun banyak pekerja migran pabrik yang telah bekerja belasan tahun dan memiliki pengalaman serta keterampilan yang memadai, sangat sedikit majikan yang mau membantu mereka mengubah status mereka menjadi tenaga kerja menengah.
Secara kasat mata, hambatannya adalah industri manufaktur Indonesia Taiwan yang marginnya rendah, sehingga di masa ekonomi sulit, perusahaan enggan menaikkan gaji pekerja. Namun masalah utama adalah sistem tenaga kerja menengah masih sangat tergantung pada kemauan membayar. Majikan bukan benar-benar pada penilaian objektif terhadap kemampuan dan kinerja pekerja. Akibatnya, banyak pekerja migran yang sebenarnya mampu dan berpengalaman akhirnya dipaksa pulang ke negara asal. Dan ini juga berdampak negatif terhadap operasional pabrik di Taiwan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah Taiwan hingga kini masih memandang pekerja migran kerah biru hanya sebagai pekerja tamu dan belum sungguh-sungguh mengakui peran serta kontribusi mereka dalam masyarakat Taiwan. Ini adalah bentuk perbudakan modern dan legalisasi eksploitasi, serta bukti bahwa pemerintah Taiwan pada kenyataan melanggar prinsip kesetaraan dan mengingkari komitmen hak asasi manusia yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, kami SBPT ingin semua organisasi mendukung hak-hak migran yang hadir hari ini, menyampaikan tuntutan berikut dan meminta pemerintah Taiwan untuk benar-benar menjalankan semangat CIDAW serta memenuhi komitmen internasional. Kami menuntut menghapus batasan masa kerja bagi pekerja migran kerah biru tanpa syarat apapun. 2. Merevisi sistem tenaga kerja menengah agar adil, transparan, dan benar-benar melindungi hak pekerja migran. 3. Menghapus sistem agensi yang sepenuhnya menggantinya dengan mekanisme rekrutmen langsung atau direct hiring. Sebenarnya kami dapat memahami bahwa tujuan awal sistem tenaga kerja menengah mungkin tidak buruk. Namun, apa yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa sistem ini gagal benar-benar menjadi tenaga kerja yang kompeten. Sistem ini sangat tidak mampu menilai secara objektif apakah seorang pekerja benar-benar memiliki keterampilan dan profesionalisme di industrinya, karena seluruh proses penilaian diserahkan kepada keputusan dan kesediaan membayar dari majikan. Di sisi lain, sistem ini menciptakan begitu banyak prosedur administratif yang membuat pekerja migran sulit berpartisipasi, sehingga membuka ruang besar bagi agensi untuk bermain memperoleh keuntungan secara tidak wajar. Kami menuntut agar demi menghindari seluruh masalah ini, pemerintah segera menghapus batasan masa kerja bagi pekerja migran kerah biru tanpa syarat, sehingga pekerja yang ingin dan mampu tetap bekerja di Taiwan dengan syarat kerja yang setara dapat terus melanjutkan pekerjaan mereka. Sistem tenaga kerja menengah sebaiknya hanya dijadikan sebagai sistem tambahan operasional, sebagai bentuk penghargaan bagi segelintir pekerja migran yang memang berprestasi dan kebetulan didukung majikan yang baik. Pekerja migran kerah biru harus diperlakukan secara setara, memiliki kebebasan dan memiliki pekerjaan, dan pemerintah harus melakukan evaluasi serta reformasi menyeluruh terhadap kebijakan pekerja migran. Kami berharap masyarakat Taiwan dapat melihat kenyataan ini, dan semua pihak menyadari bahwa pekerja migran kerah biru telah memberi kontribusi luar biasa dalam kehidupan masyarakat Taiwan, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mari kita suarakan menghapus batasan masa kerja migran. Menghapus batasan migran. Terima kasih. Hapus batas masa kerja migran. Hak pekerja tidak membedakan pekerja lokal. Hak pekerja tidak membedakan pekerja lokal. Hapus 11, hapus 12, 14. Hapus 11, 12. Hapus 12, 14. Hapus 12, 14. 好，OK， kita coba satu slogan dengan bahasa Mandarin ya. 取消移工工作年限。取消移工工作年限。取消移工工作年限。取消移工工作年限。 Oke, terima kasih. Untuk yang kedua adalah kita mau melihat bagaimana gambaran pekerja migran yang selama ini dari Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan aturan
program pekerja teknis menengah. Namun pada kenyataannya hal ini justru menjadi eksploitasi bagi pekerja migran. Untuk para pemain, silakan untuk bersiap-siap. Mana sih? 老板娘，不好意思，我要咨询，有给老板娘讨论。阿妹，有什么事情？老板娘，我在这里工作快6年了，我在台湾快12年了。我想继续留在台湾工作，现在我先规定让我可以继续留在台湾，就是申请会计技术能力。中介这些人力有这么办理？我不会，也不太了解。听说中介人力薪水有2.4万到2.6万，但是阿妹，你的薪水没有2.4万呢？如果你要加薪，我不同意，因为你的工作不多。如果你想要的话，我会帮你申请。没关系，我可以中介机器人力就好了。那我叫你的中介来帮你哦。现在我就打电话问问看。好，谢谢老板娘。喂，中介，嘿，是什么事？老板娘，我帮忙吗？我们家阿妹想帮你中介人力，你可以过来讨论阿妹的事情吗？好，刚好我现在在你们家附近，现在我可以过去吗？你们在家吗？好，我等你，我们在家。好，拜拜。中姐你好，好，老板娘。我们家阿米在我们家工作快6年，她在台湾工作也快12年了。阿妹想帮你中介人力。好，老板娘，我们会帮你们办理。好，有就sampai mau ngurus PTTM ya? Ya. Begini Mbak, syaratnya untuk PTTM sampean harus ada sertifikat kemampuan bahasa Mandarin. Sampean belum punya kan? Belum loh, Iya. Dan sampean juga harus ada sertifikat keterampilan yang belajar 20 jam. Juga belum punya kan? Belum loh, Ya. Kalau begitu, sekarang untuk sertifikat kami bisa membantu, tapi sampean harus bayar 35 NT dolar. Dan untuk pengurusan dokumen PTTM sampean harus bayar 1 bulan gaji setara dengan 26.000 sampai 30.000 NT dolar. Kayak gitu. Semua kue loh. 2万到3万块。Naiintindihan mo, Beshi? Hayo, Mbak Ami setiap tahun harus bayar ke agensi 2.000 NT dolar. Aduh. Tapos kailangan bayaran ng ganyan ka lang. Yung certificate, saka yung broker's fee. 你们在讲什么呢？可以帮我翻译吗？好，要换的中介人的需要证书，证书要付3.5万块钱。另外换的文签要付1个月薪水，差不多2.6万块钱到3万块。哦，这么贵，费用谁付呢？费用是阿妹要付的，不是老板娘付。然后，成为了隶属人的义工，每年要付中介费2000元块。哦，这样子，好，我明白了。老师，如果我现在的阿妈完成我欢喜互助怎么办？
你如果照顾阿妈完成了，要换雇主，要再付大概2.6万块钱给我。哦，怎么样？阿妹你 OK 吗？如果不给我就走了。好。Gak mau pulang. 好，现在都给你了。好。 Kukuha nila yung slide ng ko. 好，sekarang 结束了，好不好？你先可以办 PTTM 的。好。想一想，太亏了啦。没办法。好，那你真的好啊。好，大家谢谢，拜拜。